Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Mama Mia, apa kabar? Saya selalu mendoakan semua sahabat dalam keadaan sehat, afiat itu yang paling penting, dan bahagia dalam semua suasana. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi kita sekarang, dan sekarang kehadiran seseorang yang luar biasa. Kita ketemu bersama Yesi Gusman. Aduh. Assalamualaikum Kak Mia. Buka Yes biar kelihatan Iya, cantiknya. boleh buka ya. Boleh. Terima kasih nih diundang ke rumahnya Kak Mia yang indah. Aduh. Aku yang terima kasih Yesi udah mau dateng. Yesi itu kan mulai karirnya kalau Mbak Mia nggak salah ya, itu masih remaja ya. Ya umur 12 tahun ya, masih anak-anak menuju remaja. Anak-anak berarti itu film anak-anak. Film semua umur. Iya betul. Misalnya film Romi dan Romeo Julie. Julie, terus ya Rio. film pertama Rio anakku Anakku. sebagai figuran di situ. Oh di situ sebagai Itu figuran. yang pertama kali itu sebenarnya. Oke. Tapi siapa yang pertama ngajak itu? Yang kan ada itu kita selalu ada jembatannya. Rano Ya. lah. Oh Rano. Emang satu Rano. sekolah sama Rano? Enggak, cuma satu teater. Jadi kan aku di teater. Rano tuh dimasukin ke teater Kayana juga. Waktu itu Deliana Surawijaya, mungkin kenal nggak? Dia tahu, Nah, dengar namanya. karena Rano itu bapaknya bilang Ibu Deliana. walaupun kamu main film, tetap harus punya basic teater. Ya, Jadi lebih Rano bagus. masuk ke situ. Sedangkan dia sudah jadi aktor kan. Nah dia lagi syuting Rio Anakku. Jadi kita nih grup teaternya dia dipakai jadi figuran di Rio Anakku. Oke. Nah si Om Gop ini lagi mau bikin Romi dan Julie. Udah buka sih pengumuman, ada berapa ratus orang, 600 orang yang daftar tapi belum serak. Akhirnya Rano bilang yang itu aja baju kuning katanya. Lucu banget Itu ya. bajunya saya ingat benar mama yang bikin, baju brokat gitulah. Jadi itulah akhirnya tapi saya nggak begitu terus di tas kamera, tapi saya pikir nggak mungkin gitu ya. Iya. Benar udah terlupakan dong Kak, 2 Iya. bulan kemudian. Benar mereka datang ke rumah Iya. saya di kompleks di Jaya 12 itu. Datang mau tes kamera. Nah itu aku shocknya di situ Kak. Papa mama juga Berarti kaget serius. kan. Iya. Iya kan? Dilihatin tetangga-tetangga sekompleks pada dari ini, wah ada Rano Karno. Karena Rano cantik jelita. bukan aku ya Ranonya udah terlalu, ada itu pada mau kenalan. Ya tapi kan juga Rano kan milih juga karena ada sesuatu di Yesi. Mungkin ya. Iya, pasti itu bukan mungkin. Ya mungkin nggak tahu deh. Nah akhirnya aku sampai keringet dingin, kayaknya mau tenggelam aja dia nggak mau keluar sakit. Aku bisa bikin diri aku sakit Kak, demam. Terus papa bilang kamu harus keluar. Itu orang udah bawa kamera berat-berat. Nggak mau main film itu persoalan nanti. Yang penting ketemuin dulu keluar. Itu artinya bertanggung jawab. Ya. Akhirnya saya keluar lah gitu. Wah groginya minta ampun, pakai baju saya pakai keringet dingin Kak. Saya yakin bahwa teater itu mendukung, menolong. Karena di situ kan ada latihan vokal. Iya, benar. Iya kan? Ada banyak lagi Lebih ilmu berat. yang bisa kita dapat dari teater itu untuk menuju ke panggung-panggung yang Dan lain. tidak bisa diulang-ulang. Iya. Sekali kita ini salah. Iya, jadi itu memang good lah ya, bagus lah. Iya sih. Itu keluarga yang masukin ke situ apa Yesi yang mau? Nah, itu saya selalu berterima kasih pada sepupu saya. Oke. Ya itu sepupu saya jauh umurnya di atas saya, cuman saya karena mama saya bekerja di kantor, saya suka dititipin di bude saya ini. Dari kecil itu keluarga Islam Salim, anaknya Haji Agus Salim ya. Dititipkan di situ, kan mereka kan keluarga suka baca, belajar kayak gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan lingkungan seperti itu. Nah, akhirnya ada satu psikolog. Nah, jadi saya ketika masih kecil suka menghayal-hayal gitu Kak, bermain peran gitu-gitu. Terus dia lihat, wah ini anak nih kayak beneran nih. Kayaknya dia bilang harus dimasukin ke teater anak-anak. Itu Mbak Evita namanya. Saya selalu ingat dan berterima kasih lah. Mbak Evita, terima kasih. Makasih Mbak Evita. Luar biasa ya. Oke, itu dunia seni peran. Artinya dunia keartisan ya. Tapi kan di sini terus terkenal walaupun pemain film, top star, kemudian populer, luar biasa. Tapi pendidikannya dahsyat. Nah, boleh cerita nggak kenapa bisa, kalau saya nih langsung berhenti ngapa-ngapain begitu masuk ke dunia gemerlapan ya. Nggak mau sekolah, nggak mau gini ya. Tapi nggak ada penyesalan. Dan bukan karena orang tua saya tidak membiayai loh ya, kan kasihannya orang tua ya. Tapi saya nggak mau emang dasarnya. Enggak lah, mungkin kamu punya pilihan lain. Iya itu, pokoknya enggak. Tapi saya selalu salut dan selalu bangga lihat yang bisa berbarengan gitu.
pendidikan, kemudian karir, ya kemudian dan lain-lain. Dan lain-lain itu artinya ibu rumah tangga juga, udah jadi punya cucu juga, udah masih bisa semua diatur, kerja sosial juga. Nah sekarang tentang pendidikan yang aku pengen tahu. Iya, boleh Kak. Sebetulnya pendidikan tuh buat aku yang utama. Malah justru yang film itu sebetulnya a little bit accident gitu ya, tapi accident yang yang tidak bisa ditolak takdir kalau aku bilangnya takdir. Buktinya kalau nggak takdir masa sampai hari gini. Ya. Jadi terus kalau sekolah itu memang aku suka. Jadi kalau tadi Kamia bilang Kamia itu mungkin karena Kamia tuh passionnya di lain, di art, di dancing. Kakak adalah maestro dalam bidang tarian jaipongan kan? Aduh, enggak lah, itu iseng-iseng berhadiah semua. Saya nggak akan pernah bisa seperti itu. Jadi passion kita tuh bisa beda-beda gitu kan ya. Jadi kalau aku memang suka benar. Jadi kalau buat Kak Mia tari jaipongan itu kecil, gampang, buat aku setengah mati. Tapi sebaliknya buat aku belajar tuh mudah gitu. Ya jadi kan sebetulnya dua sudut pandang yang berbeda ya Kak ya. Jadi saya tuh males. Ya sama, aku sama enggak Kak. Misalnya gini aku ya, terhadap IT itu tidak bersahabat. Oh. IT, aku tuh gagap teknologi sampai sekarang tuh susah. Sama. Jangan gitu dong, nyari yang sama deh. Anak muda sekarang jago-jago ya. Jadi balik lagi tadi ke pertanyaan Kak, gimana ya. Jadi saya emang suka, gitu, pengen tahu ilmu ini seperti apa, ilmu ini seperti apa. Jadi ternyata setelah kalau kita udah menguasai tekniknya gimana belajar, ilmu apapun kita udah tahu cara menguasai dan menyelesaikannya. Oke. Ya karena itu saya tuh sampai tua kayak gini masih bisa tuh belajar ilmu itu? Bisa, cuman waktunya mungkin kita sekarang nggak bisa ini ya Kak, nggak bisa cepat-cepat. Kakak nggak mungkin lah sekolah dari pagi sampai sore hampir tiap hari. Tapi at your own time. Tapi maksudnya gini, aku mau kasih tahu bahwa kalau saya kan dulu bidangnya ekonomi. Yang S1-nya, terus keduanya S2 International Management. Balik ke Indonesia belajar hukum. Nah, tuh. Balik lagi terus S3-nya bidang PAUD. Kan totally different gitu kan. PAUD lagi ya. Kan berhadapan dengan anak-anak, otak anak ya, itu saya paling suka sebenarnya. Jadi, tapi perjuangan tidak semudah itu Kak. Coba cerita perjuangannya. Pertama. Yang berat apa? Jadi papaku ya, terus keluarga ya. Papa itu kan sayang banget kan, aku anak satu-satunya perempuan. Jadi papa tuh pingin aku sekolah Tarakanita. Pada waktu itu Kak, yang namanya drum band Tarakanita kan terkenal banget. Aku masih tahu itu. Ya. Nah papa tuh bermimpi supaya anak perempuannya ini jadi apa tuh Kak, yang di depan dirijen. Itu mimpinya dia. Jadi dia berusaha untuk masukin aku ke Tarakanita, which is nggak gampang. Oh iya susah, tesnya apanya susah. Dan zaman dulu belum ada kayak Al-Azhar gitu tuh belum ada. Jadi sekolah bagus ya itulah sekolah Katolik ya. Akhirnya masuk juga aku Kak SD di situ sampai SMP aku. Nah drum band itu kan di SMA kan. Itu mimpinya papa akan terwujud kan. Aku membelot Kak. Nggak mau. Masuk SMA Negeri 6. Bulungan. Kena yang tempatnya boleh seni berkembang karena saya marah. Patah hati dong. Kenapa? Karena kalau di Tarakanita gitu kan, sekolah Katolik gitu kan lebih ketat ya Kak. Masalah perizinan, masalah apa. Nah, jadi aku berjuang. Dilepas sama papa. Masuk Tarakanita aja susah, kamu sekarang mau masuk ke sekolah negeri. Patah hati dia totally. Nah, sedangkan aku anak perempuan dihukum, apa hukumannya? Enggak sih, hukum didiemin aja. Tapi akhirnya aku nggak diurusin. Jadi aku nyari cara sendiri supaya aku bisa tembus ke sekolah negeri. Oh, itu ilmu yang paling bagus. Jadi bisa mandiri kan? Dapat. Sebetulnya aku tadi maunya 11, tapi kata Tuhan takdir kayak sama Negeri 6, which is yang lebih cocok. Karena di situ kan ada Rano, Subianto, Lydia Kando dan lain-lain. Oh iya. Sekolah seniman, Ida Royani, Kristin. Iya. Akhirnya berkembanglah jiwa seni aku di situ, vokal grup, naik gunung, teater, segala macam di situ. Ditarik lagi sama Rano, main lagi. Film remaja-remaja, Kita Cinta, Puspa Indah Taman Hati, Bunga Terlarang dan seterusnya. Jadi untuk masuk SMA negeri aja tuh susah ya. Udah nih, kalau dipikir-pikir aku tuh anak yang gimana ya? Kalau ngelawan sama orang tua dalam hal pendidikan. Papa, saya selesai SMA, udah patah hati dong, jadi drama, gak jadi dirijen ya. Aku sekolah di UI, Fakultas Kedokteran. Susah. Dia mencoba lagi tuh. Susah, lebih susah. Iya, tapi aku tuh takut darah, nggak mau Kak. Dan aku waktu itu syuting film sama Teguh Karya kan, usia 18. Aku bermimpi aku tuh di negara asing. Dengan mimpi. Terus tiba-tiba dapat dorongan gitu, kok aku harus ke Amerika. Karena kakak aku udah di Amerika, tapi di kota lain. Aku ingin sekolah ke Amerika, karena pada waktu itu Kamia, itu kan lagi booming-boomingnya film remaja. Dan waktu itu sedikit, jadi nggak banyak lah artis remaja. Jadi setiap hari tuh rumahku didatengin produser,
bujuk-bujuk, wah aku udah terlanjur beli ini, yes kamu harus. Kayaknya kalau main, enggak terus jadi merugikan ini, dia gitu. gitu. Padahal terus dia maunya mereka tuh double-double main. Aku kan nggak bisa main Zaman dulu double-double. gitu memang. Kalau lagi ngetop diminta sama produser ini, diminta sama ini, dan bisa sampai capek ya. bikin kita guilty Iya, kan, kayaknya iya. kita, waduh kalau dia sampai kita nggak mau merugikan dia Iya. gitu. Akhirnya gue kalau aku di sini terus, nih aku bakal nggak bisa selesai nih sekolahnya. Jadi Pergi aku ke harus sekolah ke Amerika. Amerika. Akhirnya Berapa papa lama? lepasin lagi, nggak mau tahu dia kan. Oh. Cari lagi jalan sendiri gimana bisa sekolah ke San Francisco. Kebetulan dolar lagi murah Kak. Waktu itu baru berapa? Dia inget dolar. Murah lah 600 perak kali. Nah, Belum aku 1000 ya. Kebetulan memang Tuhan tuh maha pengasih ya, dan takdir aku rasa. Nah, aku lagi banyak Tabungan. dan Garuda Film, Amerigo itu baik banget, jadi aku dibayar pakai dolar. Wih, Jadi aku bisa lah sekolah ke Amerika. pakai biaya sendiri. Bayar sendiri, kalau duit habis pulang lah lagi, main lagi. Oh gitu. Ya Allah, itu aku baru tahu luar biasa. patah Tapi hati kayaknya, tapi setelah itu, papanya pasti bangga dong. Setelah semester 2, karena aku prestasinya setiap semester atau cum laude, akhirnya apa biayain. Akhirnya aku nggak main film lagi. Cum laude loh. Kalau aku dengar cum laude tuh langsung, aduh gitu. Ya udah, akhirnya Hebat. selesai Kak. Akhirnya aku fokus deh sama sekolah. Nah, setelah itu, setelah dapat prestasi cum laude ini itu, papahnya bahagia. Alhamdulillah, akhirnya papa bahagia. Itu akhirnya Ya. aku senang juga. Iya kan, artinya dia nggak inget lagi tuh yang harus ditara Kanita jadi gini-gini. Dirijen. Aku juga sering pengen jadi gituan loh. Iya, waktu itu kan ngetop banget ya. Gitu iya, ngetop bener, keren jom kota-kota, keren banget ya. Emang itu memang kebanggaannya kita dulu. Anak-anak yang masih muda-muda ya. Nah, udah kan selesai, balik lagi ke Indonesia kan. Terus sekarang kan menjadi pendidik. Ngajar, dosen di mana-mana. Yang aku mau tanya nih, perbedaan antara zaman sekolahnya Yesi yang dulu sama yang era anak-anak sekarang ini yang udah high teknologi, udah apa segala macam tuh jomplang. Bedanya jauh, terus Yesi adaptasinya gimana? Apa biasa aja? Oke, saya melihat benar-benar ada terjadi perubahan ya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi waktu aku sampai tingkat SMA, kan saya masih di Indonesia ya Kami ya. Itu kan memang kita sangat-sangat takut pada guru. Kita benar-benar saya aja bisa takut sama pelajaran kimia. Betul. Saya bisa sakit perut Kami ya kalau mau pelajaran itu. Takut pelajarannya atau takut sama gurunya? Dua-duanya, karena dia pakai ini penggaris panjang. Terus nggak pakai jangkar dia itunya memang. juga, aku pokoknya nggak ngerti itu. Aku tidak bersahabat juga sama kimia ya, dengan angka-angka itu. Nah jadi kayak gitu situasinya, sebenarnya orang harus menghafal. Mencekam. Dan harus menghafal sebanyak-banyaknya, padahal kadang-kadang kita hafal itu hanya untuk sementara waktu. Besoknya nggak ditanya-tanya lagi, ya kan? Nah, ketika saya sekolah di Amerika itu kan sistem belajarnya berubah. Bahwa kita harus berpikir. Kalau misalnya kita ketemu sama guru ya, saya pernah ketemu sama guru marketing. Terus kita mengatakan sesuatu, terus dia mengatakan satu. Tapi itu saya diam atau saya tidak mempertahankan apa yang saya mau. Dia bilang, challenge me gitu. Dia minta ditantang, jelaskan why gitu. Jadi kita belajar untuk berpikir dan memberi reason why gitu ya. Dan berani. Iya, dan nggak ada mesti tertekan. nggak ada tertekan. Dan juga dosen misalnya nggak masuk, dia wajib untuk menginform kita sebelumnya atau pada waktu. Jadi kita nggak kayak bengong mana dosen yang nggak ada tuh kayak gitu. Karena kita kan bayar. Jadi murid itu benar-benar di-appreciate. Nah, selesai saling menghormati dan saling menghargai. menghormati kita juga ke dianya. Terus kan kalau kita ada yang kita misalnya dosen itu salah hitung, kita bisa hitung ulang, kasih lihat nih total saya dari setiap lembarnya segini nggak sih, dan dia mau terima gitu. Dia nggak bilang sportif lah ya. Sportif gitu kan. Jadi saya cocok banget ketika belajar di situ, kayak terbuka gitu loh Kak. Jadi sistem belajar itu kayak terbuka, bahwa knowledge itu, pengetahuan itu tuh kita bisa jadi sesuatu yang menggembirakan, passion, karena sistem belajarnya itu memang membuat kita keinginan learning itu berkembang. Bukan beban. Betul. Nah, saya udah di situ, balik lagi ke Indonesia, sempat lagi belajar kan di Pancasila. Nah, sempat situ transisi lagi. Beda lagi yang kita, walaupun saya udah ibu-ibu kan, jadi teman mahasiswanya tuh anak muda. Jadi mereka, Tante Yesi dapat salam dari mama gitu, karena teman sebelahnya tuh anak-anak muda. Nah, tapi semua mereka tahu Yesi Gusman, Rano Karno. Jadi mereka manja-manja kayak anak saya juga gitu kan. Jadi gitu, terus akhirnya selesai tuh sekolah hukum. Nah, terus S3. Nah, sekarang saya jadi dosen kan.
Itu saya sebetulnya sangat-sangat kagum loh pada anak-anak zaman sekarang. Betul. Benar, terutama karena kelemahan saya dalam bidang IT kan. Saya mereka begitu kreatif, masih muda-muda udah cari duit sendiri, udah bisa meng-create Tapi something. ini juga. Oh iya sih. Zaman dulu lagi. Iya ya? Biasanya Tapi- dulu bapak-bapak yang biayain ini. Tahu nggak hotel aku Sampai pertama 200.000 kami ya? 200.000, Film Romeo dan Julie. Tapi itu bisa beli macam-macam. ya 200.000 zaman tahun berapa? Oh, cincin ya kan? emas buat mboknya aku, babysitter aku kasih cincin emas. Waduh. Ya. Jadi terus- seneng ya inget-inget itu seneng ya. 200.000 kayaknya tuh banyak ya waktu Iya. itu ya. Terus ya udah, terus akhirnya aku kagum anak-anak zaman sekarang ini gitu ya. Akhirnya kita sama-sama learning. Oke. Ketika saya menjadi dosen, Iya. saya tidak saya mengajar satu ilmu juga, tapi kita bersama-sama belajar dan saya juga belajar dari mereka. Iya. Saya tidak mau menjadi dosen yang otoriter. Iya. Saya tidak mau menjadi dosen yang menekan Iya. ke semangat belajar untuk mahasiswa. Kita harus treat ini ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang indah. Betul, jadi mereka nggak takut, ya kan? Mereka enjoy, mereka bisa belajar dengan gembira ria. Dan satu lagi, tidak usah kayak zaman dulu. Oh, gimana tuh? Mau cari begitu lu sekolah, bawa map, cari kerjaan ke kantor-kantor gedung yang tinggi-tinggi. Iya. Kalau sekarang kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri, Iya, ya kan? betul. Nah, Terus? ya Pancasila kan. Ah. Selesai itu belajar hukum. Kenapa saya belajar hukum? Karena saya nggak mau buta hukum. Iya. Balik ke Indonesia, kami ini ceritanya lucu. Jadi balik ke Indonesia, saya kan taat pada hukum. Jadi kalau kita pindah rumah, saya lapor dong, pindah KTP juga. Gitu, supaya takutnya gini, nanti di sensus kok kita KRT, tinggal di sini, ada di KRW, sini, ntar double gitu kan. kan. Nah. Tinggalnya di KTP Pantai Mutiara, ini rumah Jakarta Selatan. iya. Maksud aku tuh kayak gitu. Ternyata mau bikin KTP di alamat yang baru nggak semudah itu. Nah, jadi saya lihat saya harus tahu hukum. Karena kalau misalnya saya nggak dipersulit, saya akan bertanya dasar hukumnya apa. Nah, itu Kak, sebetulnya dasarnya kenapa Iya. saya ingin. Tapi ternyata walaupun saya tidak jadi praktikus hukum, tapi ternyata bermanfaat loh Kak Sangat. sekarang. Sangat Iya. penting. Minimal kita tahu hukum, jadi kita tahu bagaimana harus menjalani aturan-aturan dengan hukum yang ada di negara kita. Kemudian kalau ada apa-apa, kita juga tahu untuk memprotek. Iya kan? Benar Kita kan? pernah ngalamin aku. Benar. Kalau enggak, Baca capek. kontrak, Nah, baca kontrak, bikin semua hukum. kontrak, itu. Ya kan? Dan hukum itu ngejelimet. Kalau enggak menurut habis aku. loh. Kalau aku cuma belajar dari teman-temanku yang sarjana hukum, yang lawyer-lawyer, aku sering. Tapi Kak, kami tuh jago secara alamiah, secara otodidak Kak. Bukan jago, karena gini, aku tuh ya, kita hidup selalu saling tolong menolong kan, selalu tuh, ya kan. Jadi kalau ada yang minta tolong sama aku, ini urusannya dia dalam tekanan hukum atau apapun, aku langsung ikut panas. Maksudnya gini, harus gue bantu ini ya, kesian gitu kan. Aku cari temen aku, wah banyak deh, yang paling sering tuh Mas Yapto tuh aku gangguin. Mas, aduh gitu kan. Terus dia sendiri atau nanti ada lawyer-lawyernya tuh kasih tahu ke aku, ngajarin ini gini. Akhirnya aku bilang, enggak, harus gini, kita harus maju. Nah jadi akhirnya tahu, walaupun aku nggak bersekolah, tapi aku berterima kasih sama semua teman-temanku Belajar di lapangan. yang sering bantuin aku dan teman-teman aku yang artis. Ya Mas Yapto, semua teman-teman aku yang bantuin teman-teman aku sekarang aku bilang terima kasih banyak karena emang hidup itu tolong menolong. Harta ya, teman tuh harta ya. Harta tak ternilai, ya kan? Dan bohonglah kalau kita bilang kita sanggup sendiri apa-apa sendiri gitu. Bohong kalau menurut aku. Sama, aku juga, walaupun Kak. harus bisa apa-apa sendiri, tapi kita nggak boleh bilang bahwa kita nggak butuh teman. Iya. Ya, boleh. Menambah pengetahuan kita tadi yang nggak tahu, kita jadi tahu kan. Oke, itu udah dahsyat, keren ya. PAUD. Oh, PAUD ya. PAUD anak kecil. PAUD ya. Ya, jadi aku akhirnya selesai tuh urusan hukum ya. Akhirnya aku setelah itu aku kok tertarik dengan, kan aku ada taman bacaan awalnya kan. Iya. Gara-gara kejadian tahun 98 itu pemerintah sedang goncang, Iya, lahirlah iya. taman bacaan bebas biaya. Taman Iya. bacaan itu berkembang sampai seluruh Indonesia, sekitar ada 600-an TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Akhirnya saya mulai banyak berkenalan dengan orang-orang di Kemendikbud, pendidikan dan lain-lain. Akhirnya saya kepingin sekolah lagi gitu kan. Apa ya, kayak sekolah tuh kayak tiba-tiba punya pengen Santapan lagi. gitu ya? Santapan rohani. Sekolah santapan rohani. Nah, tapi pikir apa ya? Tapi kan aku udah bisa nggak hitung-hitungan susah nih Kak. Iya. Jadi mesti yang sosial atau apa ya? Tadi hukum udah ya apa ya? Ya udah akhirnya ambil PAUD. Ternyata setelah saya belajar di PAUD
Itu teori yang saya terima, itu tuh ternyata sudah teraplikasikan di Taman Bacaan Masyarakat yang kita sudah buat. Awal. Taman Bacaan Masyarakat itu kan bukan tempat baca buku aja, tapi ada iya. senda tari, drama, Semua, role play, teman-teman pendukung relawannya juga banyak seniman gitu ya. Jadi senang nih, wah alhamdulillah sama nih teorinya. Terus lah belajar semangat lagi di situ ya, juga cum laude lagi. Saya tanya alhamdulillah, akhirnya aku selesai dokter. Cum laude lagi, sahabat. Cum laude kayaknya datangnya cepet banget kayak si Gusman. Nah, walaupun lama, secara angka cum laude, tapi saya lama karena kerja di Badan Agitasi Nasional yang harus keliling Indonesia. Nah, terus akhirnya teman-teman kebetulan kampus saya tuh UNJ itu yang pertama kali mendirikan prodi PAUD, yang cikal bakal itu, Early Childhood Development kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di sana dokter-dokter PAUD-nya ada kira-kira mungkin 100-an lah. Nah, kita bikin kelompok, namanya Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Nah, kayaknya jadi ketuanya. Aku ketua 1. Tapi ini masalahnya Kak, ya kita harus punya tanggung jawab moral. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kan prihatin dengan guru-guru PAUD ya Kak. Walaupun sekarang sih udah banyak berubah Kak. Tapi ketika saya mulai 10 tahun yang lalu, itu masih ada guru PAUD yang gajinya 300.000. Di kota, di pedalaman juga. Mungkin sekarang juga masih ada. Itu gajinya segitu ya, cukup sampai di mana gitu ya. Dia gimana ngurus anak orang Kak, di rumah belum kasih makan anaknya. Mudah-mudahan aja banyak yang berbaik hati mencarikan solusi ya, karena pendidik itu penting untuk anak-anak kita, dan pendidikan itu dimulai dari PAUD-PAUD itu kan, dari anak-anak kecil itu kan. Ya insya Allah lah ya, insya Allah. Ya sih berjuang pasti. Pesan saya cuma satu sih Kak, supaya kita merubah mindset kita. Kan kita sama-sama tahu secara penelitian umur 0 sampai 8 tahun itu otak anak sedang berkembang maksimal dendrit di otak kita, dibandingkan kalau dia sudah di atas 8 tahun. Nah kenapa nggak guru-gurunya ini benar-benar kita berikan dukungan secara pendidikan, secara ekonomi dan lain, supaya dia bisa menjaga otak-otak anak juga. Ini. Jadi bukannya university nggak penting ya, tapi maksud saya dana-dana bantuan ini juga distabilkan lah, diseimbangkan ya untuk guru-guru PAUD ini gitu. Insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada yang dengar, terus ada yang berbaik hati, kan kita nggak tahu ya. Sekarang sih udah banyak kok yang baik hati, perusahaan-perusahaan tuh ada CSR-nya. Amin. Kalau mau generasi kita terus tambah membaik, artinya guru-guru itu memang harus diperhatikan. Setuju Kak. Allah. Setuju ya? Setuju banget. Aku juga setuju tuh kalau itu. Aku setuju karena aku sering dengar cerita miris tentang itu. Iya. Gitu ya. Nah, oke. Mendidik siapa-siapa, udah kemana-mana, udah berpendidikan sendiri, udah di seni peran, udah luar biasa cemerlang. Nah, sekarang gimana ngedidik anak-anak? Anak-anak sendiri kan? Ya sih punya ada 3 anak ya, saya. 3 anak, 2 laki 1 perempuan. Sekarang kayaknya udah dengar ada cucu 1. Iya, 1 cucu 1 tahun. Siapa namanya? Namanya sebenarnya Sydney. Karena orang tuanya kan ketemunya di Australia. Cuma saya panggil Ibu, Sydney Boy. Jadi Ibu. Dia panggil saya Cici. Abangnya Cici, itu ibu itu kayaknya aku lihat udah diajak berenang, udah macam-macam ya. Walaupun dia anak yang lahir di masa periode pandemi ini kan. Iya ya. Iya. Kalau dulu aku kan, jadi anak ini kan jarang keluar cepat dibandingkan dengan anak saya yang dulu dibawa kemana-mana masih kecil. Iya. Tapi mudah-mudahan pandemi nanti berlalu dan dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, gimana di rumah? Yesi itu emang terapin pendidikan yang kayak gimana di rumah apa? Kayak ibu-ibu yang lain tetap aja sayang-sayang anak, nggak gimana? Ya pastilah semua ibu sayang. Iya, tapi maksudnya ngedidiknya cincai apa? Kalau aku gini Kak, hajar abis. Kan sebuah yang kita lakukan sekarang berbekal pengalaman masa lalu kalau buat aku ya. Jadi kan kayak dulu papa ingin aku jadi dokter, aku sebenarnya enggak gitu. Jadi setiap anak aku lahir, aku udah kasih 1 baby book. Nah, baby book itu ada fotonya, kakinya dia waktu masih umur 1 bulan, 2 bulan, giginya, pokoknya semua historinya dia, siapa neneknya, siapa kakeknya tuh ada tree-nya. Nah di bagian paling belakang itu ada catatan ibu untuk anak. Saya selalu mengatakan di situ, dan tuh saya masih simpan sampai sekarang anak-anak saya. Di setiap anak ada punya satu-satu. Sendiri Kak. Aduh hebat ya. Ada fotonya segala macam. Jadi saya bilang gini, Mama janji satu bahwa Mama akan mendukung apapun pilihan hidup kalian. Tidak ada paksaan ya, tekanan, tidak. Jadi ya. itu janji saya. Jadi anak saya memang beda-beda gitu. Yang pertama itu nggak tahu gimana berlawanan dengan saya, sangat suka kimia. Yang kecil-kecil tuh gitu dia suka banget. Dia menghitung. Ya pokoknya kode-kode kimia itu H2O, C2 apa.
campur-campur deh Kak. Bukan teori-teori rumus yang untuk ngobatin kanker, apa bom, apa nuklir kayak itu. Akhirnya dia sekolah di Australia, dia susah kan bidangnya, itu? Ya iyalah, buat kita saya pusing banget kan. Dia sekolahnya S3 juga, dia industri kimia. Dia memang suka gitu kan. Nah itu dia, kalau dia passion buat dia tuh kecil. Buat kita setengah mati kan. Satunya? Beda. Yang satunya itu adalah suka art, suka komik, gambar. Tuh benar. Nah dia waktu malam datang ke kamar saya, ketok kamar saya. Mama aku mau ngomong gitu. Apa? Aku mau sekolah mah. Sekolahnya aku pengen belajar komik. Kan beda sama kakaknya. Komik. Totally different kan. Iya. Saya mau ke Jepang kata dia. Mau gitu. bikin komik gitu maksudnya? Sekolah tentang komik, iya. manga atau komik gitu ya. Iya. Terus tapi kamu tahu apa yang kamu lakuin? Kamu tahu kamu nanti kepala keluarga, harus cari nafkah buat keluarga kamu. Iya. Kamu bisa bertanggung jawab. Iya aku bisa. Ya oke. Ya udah kalau itu memang putusan kamu, ya itu yang harus kita lakuin bersama, perjuangkan. Kan biayanya juga besar ya Kak. Kalau ke luar negeri. Akhirnya iya mah, atau dia bilang, makasih ya mah, aku tahu mama akan dukung aku katanya gitu. Jadi memang nih anak dua nggak mau dibandingkan gitu. Kalau ketemu sama bapaknya, ya beda. Ketemu sama bapaknya yang si kecil ini, bukan si kecil, jangan dibilang si kecil ya. Yang kedua ini nggak mau, kalau bersama kakaknya dia nggak mau dibandingkan. Oke. Jadi kakaknya memang bidangnya lain, adiknya lain. Ya, gitu. dan sama-sama punya apa ya namanya? Kecerdasan jamak kecerdasan yang berbeda dan punya tempat juga yang berbeda. Iya. Dan harus bisa saling menghormati bersama, Iya kan? Dan itu semua yang dia punya dibutuhkan sama banyak orang, nah, kita kan ibu. Dan yang berbeda-beda. Kamia juga kan punya anak juga kan, Kamia tahu dong gimana menjadi seorang ibu ya Kak. tahu. Aku sayang banget sama anak-anak. Iya aku lihat Kamia sayang banget sama anak-anaknya. Iya karena dong, punya dan mantu aku ya. banyak berharap punya mantu. Sayang juga seperti anak. Aku nggak bikin mantuku seperti mantu loh. Enak ya. Seperti anak aja, mau marah-marah aja. Kamia gitu. ini proyek yang kakak lakukan bersama anak dan mantu ini luar biasa. Ini kan juga proyek dari pandemi Kak. Iya, ini dari pandemi walaupun aku gaptek, anak-anak tahu aku kan sendiri sekarang. Ya syuting mau, tapi kalau pas tepat gitu, nyanyi mau, tapi kalau pas aku yang mau sekarang. Jadi nggak harus gitu kan. Nah kan ini sekarang sepi, daripada diem-diem orang semua YouTuber-YouTubean bukan terlalu ikut-ikutan, tapi kenapa enggak gitu. Anak-anak aku di bidang itu, ya kan, terutama mantu aku di bidang itu. Dia boleh dibilang udah bikin banyak pekerjaan-pekerjaan yang bukan seperti ini. Kalau ini dia nemenin aku aja. Pekerjaan-pekerjaan yang bagus, yang cukup bertanggung jawab, yang cukup besar gitu. Jadi aku seneng kan, tapi ya kali dia juga mau nyisain waktunya untuk bikinin kebahagiaan untuk aku. Ini kan happy nih, bisa jadi ketemu Yesi, ya? ketemu teman-teman aku, ketemu semua. Dan akhirnya anak-anakku juga ikut gitu. Bagus banget Kak. Sama teman-temannya, sahabat-sahabat mereka. Iya, jadi bersyukur, aku seneng. Walaupun semua orang tahu, Mia kan gaptek, ya nggak apa-apa kan. Ada pendukung. Nah, Kak, itu dia maksudnya kita ada pendukung yang ada jembatannya, handal. ada jembatannya bisa gitu juga anak kapan aja kan bisa gitu kan. Kapan bisa ketemu sekarang ya jadinya kan. Oke. Nah, terus sekarang Yesi mau cerita apa sama sahabat-sahabat Mama Mia? Sahabat Yesi juga. Sahabat-sahabatku semua yang ada di sini, khususnya buat penonton Mama Mia tentunya ya. Buat saya hadir di sini sangat-sangat happy karena saya tuh diundang oleh seorang sahabat, bukan hanya sahabat, tapi ini seperti kakak saya sendiri. Amin. Jadi Kak Mia ini kan aku nggak punya kakak perempuan Kak. Jadi ketemu Kak Mia. Aku senang loh dibilang kakak. Oh iya, aku ketemu Kak Mia terus ketemu kayak dapat kakak sendiri. Amin. Jadi seneng banget deh Kak. Pokoknya aku belajar Yesi banyak. nggak tahu ya kalau aku juga seneng banget ketemu Yesi. Iya, aku kayak dapat adik yang baik, yang bisa mengemong kita rame-rame. Masa sih ngemong ya ampun. Kita diemong, Yesi bisa lihat cerewetnya yang satu begini, tapi Yesi bisa bikin kita happy di dekat Kakak juga, Yesi. Kak Mia itu ya bantuin saya, ngajarin saya harus gimana, kasus yang kita sama-sama perjuangkan, akhirnya berhasil. Kasus itu hukum, ya kan? Hukum berguna. Membuat saya berani memperjuangkan apa yang saya berhak. Aduh, terus apa lagi? Ya itu jadi buat kakak teman Kamia itu seorang personality-nya luar biasa. Jadi aku harapkan Kamia ini bahagia ya,
Terus sekarang kami tetap awet muda, Amin. sehat, dan sekarang Amin. udah tambah langsing. Ngepel. Hobinya ngepel. Ngepel setiap hari. Karena pandemi nggak boleh olahraga keluar, ya kita Iya. ngepel. Pokoknya apa aja Dan yang rumahnya dikerjain. bersih banget. Jadi Amin. rumahnya kami ini, makanya banyak aku kagumin rumahnya bersih banget. Jadi kita minder kalau lihat rumah kita. Enggak. Rumah Yesi juga udah gede, enak, Ya bukan banyak. masalah gede ya, tapi di Terus sini debu kok kayak. Yesi itu yang aku seneng tuh ya. Kayaknya banyak cerita-cerita riwayat lama di rumahnya Iya. tuh. Entah itu lukisan, entah itu buku-buku, Kak. sahabat ya. Entah itu vas-vas bunga yang kuno-kuno gitu. Itu tipikal Cancerian. Oh gitu ya. Cancerian itu tidak pernah membuang. Oh. Kayaknya sayang gitu. Jadi Disimpan, makanya bagus. itu kalau kami lihat di rumahku banyak pernak-pernik itu adalah dari orang tua atau kita Iya. pergi kemana. Aku Iya. kayaknya berat gitu Kak. Aku makanya kayak punya suka ngelukis kan. Orang-orang bilang jual dong lukisannya beli gini. Oh. Aku nggak berani. Takut gini. Kalau aku jual, nanti Sedih. besoknya aku sedih. Terus Oh. aku balik lagi sini aku bayar 2 kali lipat biar balik. Sedih. Ini aku punya cerita tentang anakku nih kalau kayak gitu. Iya, kenapa? Sadam tuh dulu. Hah? Karena kita bawa ke Carita jalan-jalan. Sendalnya, sendal karetnya copot. Jadi karena copot di jalan gitu, habis itu sama bapaknya tenang-tenang diambil aja, dibuang ke sampah gitu. Dia jalan tapi nunduk gitu sampai kayak mau nangis. Kenapa Dam? Itu sendalku dibuang sama ayah padahal itu udah nemenin aku lama Kasian gitu. banget. Oh, itu main ke perasaan Setia, dah. setia. Baper banget aku lari ke tong sampah itu. Aku ambil lagi, akhirnya bawa-bawa. Emang sendal putus atau? Sendalnya putus sih, udah rusak. Oh. Jadi kalau ayahnya buang juga sebenarnya nggak kenapa-napa. Cuman dia kan main perasaan, ya kan? Nah, jadi ada orang-orang seperti itu, kita harus hormatin. Cucuku juga gitu Kak. Wah, Bola di bawah meja ya, di bawah Jangan. kursi nih. Udah 2 hari kemudian dia masih lihat tuh di mana tuh bola. ya itu perasaannya. Emang itu ya, dari semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita hamba-hambanya, yang paling aku syukuri dan berterima kasih itu rasa. Rasa itu bisa berbeda di sini-sini orang ini. Tapi itu kan ada rasa ini, ada rasa itu, ada rasa segala Nikmat macam. ya, walaupun kesedihan, Itu ada rasa, nuansa bernuansa semuanya. Walaupun rasa marah, rasa Bernuansa. apa. Itu Ya. rasa, kayaknya nggak ada yang bisa bikin. Maka aku pernah bilang sama mahasiswa aku ya, jangan takut patah hati. Nah, Karena kalau kamu nggak pernah patah hati, gimana kamu bisa rasakan. merasakan? Nah, Gimana kamu bisa berempati kalau kamu ketemu Iya. orang yang patah hati dan kamu ingin menghibur dia? untuk pencipta lagu juga gitu tuh. Bisa bikin lagu patah hati karena pernah dapat pengalaman-pengalaman dasar. Jadi jangan atau takut. temannya. Jangan takut sama rasa apapun kan? Ya. Hari ini senang banget dan mudah-mudahan Yesi terus sehat, semangat. Kalau mau terus sekolah-sekolah. Udah Kak terus sekarang. aja. Oh udah. Sekarang mau main sama cucu dong. Oh iya ya, udah enggak ya, udah main sama cucu. Tapi mudah-mudahan Yesi bisa tetap enjoy sama semua murid-muridnya, kan masih dosen. Ya. Ya kan, bisa enjoy, bisa mengisi waktu dan nggak kehilangan waktu juga sama anak-anak dan bisa terus sama aku. Oh pasti, Bareng-bareng. penting itu teman Sama itu grup tadi kita, penting. Grup kita ya. yang bikin kita bergairah. Melancong judulnya. Melancong. Ya, terima kasih Yes. Sama-sama Kak Mia. Kita tetap saling doa. Kemudian kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jadi teman dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa teman-teman kalau suka video ini, like, comment, dan subscribe Mama Mia. Itu tuh yang aku nggak bisa tuh. Gimana? Like, comment, dan subscribe. Ya, jangan lupa ya. Ini bener-bener. Dan sebarkan pada teman-teman. Terima kasih dukungannya, Ya. supportnya. Sahabat Mama Mia, terima kasih banyak selalu menemani kita. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang menyenangkan, gaya, atau segala macamnya. Mohon dimaafkan dan diikhlaskan seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami boleh minum lagi? Boleh. Oke. Mari kita minum. Mari. Untuk semua sahabat Mama Mia yang menunaikan ibadah puasa, Kami berdua ingin ucapkan selamat berpuasa, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dilancarkan puasanya. Amin amin ya rabbal alamin.